Sekarang kita masuk ke materi inti, yakni norma dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oke, sekarang kita lanjut ke materi, ya, norma. Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Jadi, norma itu awal mulanya terbentuk dari lingkungan sosial masyarakat. Ketika kita sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesama, maka perlu adanya aturan-aturan yang ditaati. Ya, kemudian norma berisikan nilai yang menjadikan landasan manusia dalam bertingkah laku. Pada umumnya, norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah tertentu. Kita lanjut ke macam-macam norma. Yang pertama ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Ketika seseorang mempertimbangkan norma kesusilaan, maka cenderung berbuat baik berdasarkan hati nuraninya. Ya, jadi norma kesusilaan itu akan mendorong kita untuk melakukan kejujuran, perilaku yang baik, mengarahkan kita pada kebaikan. Oke, selanjutnya contoh norma kesusilaan. Ya, contoh norma kesusilaan adalah bersikap jujur, kemudian tidak mengambil hak orang lain atau mencuri, kemudian menghormati sesama. Seperti gambar yang kita lihat saat ini. Ya, di gambar A ada siswa yang sedang mengerjakan ujian. Nah, kalian sebagai seorang siswa, pasti ketika kalian mendengarkan suara hati nurani kalian untuk jujur, maka kalian akan berperilaku jujur, tidak menyontek. Ya. Kemudian di gambar B ada dompet seseorang yang jatuh. Ya, ketika kalian mendengarkan suara hati nurani kalian, kalian pasti akan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kemudian di gambar C ada seseorang yang melakukan pencurian. Nah, jadi kira-kira pencuri ini kalau tetap melakukan pencurian berarti dia mengabaikan hati nuraninya. Karena orang yang memperhatikan hati nuraninya, dia akan cenderung berlaku baik. Ya. Kemudian gambar D itu menghormati sesama, berperilaku santun terhadap sesama. Oke, selanjutnya apa sih ancaman bagi melanggar norma kesusilaan? Yakni sanksi bagi orang-orang yang melanggar norma kesusilaan adalah timbul perasaan penyesalan di dalam dirinya. Kemudian kita lanjut ke norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari tata kehidupan, kebudayaan, maupun kebiasaan masyarakat dalam mengatur kelompoknya. Kemudian, di dalam norma kesopanan ini ada hubungan interaksi antar manusia yang dilakukan dengan membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama tentang
yang pantas dan tidak pantas. Jadi di dalam norma kesopanan itu seseorang akan cenderung mentaati aturan yang ada di masyarakat. Tadi kita sampai ke contoh-contoh perilaku yang menunjukkan norma kesopanan. Ya, seperti gambar yang kalian lihat, A, itu ada para siswa yang mencium tangan gurunya. Ya, biasanya nih anak-anak itu mencium tangan gurunya setiap bertemu dengan guru atau saat lebaran aja nih kira-kira. Ya, jadi ini adalah perilaku yang menunjukkan norma kesopanan. Kemudian di gambar B ada seorang wanita yang membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Nah, kira-kira kalau anak-anak ini kira-kira mau nggak sih melakukan perilaku positif seperti itu? Apabila melihat orang tua sedang mau menyeberang jalan, diseberangkan nggak kira-kira? Oke, kemudian di gambar C. Di gambar C itu ada seseorang yang mematikan kendaraan bermotornya ketika melewati gang sempit. Kira-kira anak-anak ini biasanya kalau di gang kecil malah kebut-kebutan atau mematuhi norma kesopanan yang ada, yakni mematikan motornya. Oke, kemudian apa sih ancaman bagi orang-orang yang melanggar norma kesopanan? Jadi sanksinya adalah dikucilkan oleh masyarakat, akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Seperti apa contohnya? Oh, si A ini ternyata tidak sopan, dia meludah sembarangan. Kemudian, oh si A ini dia suka berbicara kotor yang tidak pantas. Ya, itu adalah beberapa pikiran masyarakat tentang diri kita. Jadi kita harus berperilaku yang mencerminkan norma kesopanan. Oke, sekarang kita lanjut ke norma agama. Ya, jadi norma agama adalah sekumpulan peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Ya, jadi Indonesia itu adalah negara yang mempercayai adanya Tuhan yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi meskipun kita berbeda-beda agama, itu bukanlah suatu masalah, melainkan perbedaan itu adalah kekayaan nasional kita. Nah, dalam pelaksanaannya, norma agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, juga mengatur hubungan manusia dengan alam. Nah, kira-kira anak-anak ini sudah baik belum perilakunya terhadap sesama, atau sudah melestarikan alam dengan merawat lingkungan, ya? Oke, Ibu kira kalian semua sudah hebat. Ya, jadi di sini ada gambar-gambar ketika umat beragama sedang melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ya, jadi seperti di gambar A, umat Islam sedang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian di gambar B, umat Kristen Katolik sedang beribadah di gereja. Kemudian di gambar C, umat Hindu sedang beribadah di pura, ya. Kemudian di gambar D, umat agama Buddha sedang beribadah di wihara, dan E, umat Konghucu sedang beribadah di kelenteng. Oke. Selanjutnya, apa sih ancaman bagi orang-orang yang melanggar norma agama?
Orang-orang yang melanggar norma agama itu adalah termasuk perbuatan dosa, sehingga mendapatkan sanksi di neraka. Nah, kira-kira anak-anakku ini memilih jalan kebaikan atau jalan yang membawa keburukan? Ibu kira anak-anak semua pasti akan memilih ke jalan kebaikan yang akan mendapatkan pahala dan keberkahan. Oke, selanjutnya kita belajar ke norma hukum. Ya, norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia di dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh lembaga resmi negara. Nah, lembaga resmi negara ini seperti apa sih? Yakni yang dibuat oleh MPR, DPR, polisi, kejaksaan, ya. Kemudian sifatnya adalah memaksa anak-anak. Jadi hukum itu sifatnya memaksa, mau tidak mau, suka tidak suka. Ketika kita melanggar hukum, maka kita akan mendapatkan sanksi. Nah, jadi norma hukum ini harus ditaati oleh semua masyarakat. Jadi pelaksanaan norma hukum di Indonesia itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum dan oleh karena itu kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia itu adalah diatur oleh aparat penegak hukum yang mana sifatnya adalah memaksa setiap orang tanpa terkecuali. Jadi ketika semua warga negara Indonesia tinggal di Indonesia, maka harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum apa sih yang berlaku di Indonesia? Dasarnya adalah Pancasila sebagai dasar negara, kemudian hukum dasarnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Kemudian kita lanjut ke norma hukum. Norma hukum memiliki dua macam sifat, yakni bersifat perintah, kemudian bersifat larangan. Yang bersifat larangan itu maka melarang seseorang untuk berbuat suatu hal yang dilarang, karena ketika dia melakukannya akan melanggar norma hukum tersebut. Oke, kita lanjut ke sifat hukum, yakni bersifat larangan, yakni adalah melarang seseorang untuk berbuat sesuatu dan jika melakukan yang dilarang tersebut, maka dia melanggar norma hukum. Jadi larangannya seperti adalah contohnya dilarang membunuh, ya. Kemudian dilarang melakukan tindak kejahatan korupsi. Nah, jadi di poin kedua ini tentang korupsi, kalau kita lihat bersama di Indonesia masih banyak tidak kira-kira kasus korupsi? Ya, jadi menurut pendapat kalian, ketika kalian menjadi salah satu pemimpin di masa depan, kalian tidak boleh melakukan tindakan korupsi, karena itu jelas menentang atau bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum, ya. Jadi di situ kalian mengambil hak orang lain, itu dilarang, ya. Jadi dalam norma hukum, seperti di gambar A, itu ada polisi yang melakukan tilang terhadap pengendara yang tidak mempunyai SIM, ya. Ayo, kira-kira kalian kalau berkendara selama ini sudah menggunakan SIM belum anak-anak? Ya, jadi di sini
Ketika terjadi pelanggaran tersebut, biasanya pengendara tidak membawa SIM, ya, atau plat nomornya palsu seperti itu. Kemudian di gambar B ini sedang menyeberang, ya, menyeberangnya di zebra cross. Jadi di situ di gambar B itu sudah benar, kalian kalau menyeberang harus di zebra cross. Boleh nggak sih tiba-tiba nyebrang di jalanan yang tidak ada zebra cross-nya? Kira-kira boleh nggak anak-anak? Tidak boleh jawabannya, ya, karena zebra cross itu dibuat untuk penyeberang jalan. Jadi tidak seenaknya menyeberang sembarangan, karena juga akan merugikan diri kalian sendiri, juga merugikan orang lain. Ya, anak-anak, sekarang di gambar C, seperti yang kalian lihat, itu adalah suasana persidangan. Jadi, ketika kita melanggar hukum, maka konsekuensinya kita harus menerima keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Di situ ada seorang tersangka, ya. Tersangka itu harus menerima keputusan hakim karena dia sudah melakukan kesalahan. Tapi ketika dia tidak merasa tidak setuju dengan keputusan tersebut, dapat dilakukan naik banding dan kasasi, ya. Jadi di situ sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita memang harus menerima konsekuensi akibat melanggar hukum. Kemudian di gambar D, seperti yang kalian lihat, di gambar D itu ada seorang wanita yang mengurus SIM, ya, maka dia harus diambil dulu fotonya. Nah, itu mengurus SIM adalah salah satu bentuk dari perilaku taat terhadap aturan hukum. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke apa yang terjadi jika seseorang melanggar norma hukum. Ya, ketika seseorang melanggar norma hukum, maka dia akan mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Ya, jadi misalkan mencuri, ya, misalkan hukumannya 2 tahun. Kemudian membunuh. Nah, perilaku membunuh ini kan juga melanggar norma hukum. Di situ membunuh secara spontanitas dengan membunuh secara berencana, tentu penjatuhan hukumannya lebih lama yang pembunuhan berencana. Kenapa? Ketika seseorang melakukan pembunuhan berencana, maka dia sudah merencanakan, oh nanti aku bunuh di lokasinya ini, kemudian menggunakan senjata ini, kemudian nanti jasadnya dibuang di sini. Itu dia sudah merencanakan. Maka penjatuhan hukumannya jauh lebih lama yang kejahatan pembunuhan dengan berencana. Oke, kemudian ada hukuman denda juga. Jadi misalkan ketika kita membuang sampah sembarangan, berarti melanggar suatu perda atau peraturan pemerintah daerah. Nah, di situ kita biasanya akan mendapatkan jatuhan hukuman denda seperti itu, ya. Oke, anak-anak, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan ucapan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.